banyak Zoom untuk ya dalam rangka mengisi ya waktu yang Allah berikan kepada kita ini dengan berbagai macam amal soleh, kebaikan, dan kita berharap juga apa yang kita kerjakan dengan niat yang baik itu juga berada dalam amal-amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, sehingga dengan niat yang ikhlas dan juga sesuai dengan contoh Rasul, ittiba Rasul, maka inilah jaminan untuk amal kita bisa diterima oleh Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah hari ini kita akan konsisten ya untuk melanjutkan kajian bulanan kita. Ya. Kalau saya hitung di catatan materi ya, ini sudah pertemuan kelima sebetulnya ya dari kajian bulanan yang biasa kita lakukan. Sebelumnya memang 2 bulan sekali, tapi setelah ada masukan-masukan, ayo sama-sama kita sebulan sekali kita lakukan. Dan bagi saya pribadi ini sebuah karunia ya, karena ada paksaan ya, paksaan untuk membaca, paksaan juga untuk melakukan telaah ya. Ya, karena memang untuk urusan Al-Qur'an harus Allahumma paksakan ya, harus dipaksa ya. Makanya kita harus mencari ya sarana-sarana untuk diri kita ini dipaksa mendekat kepada Al-Qur'an, apakah secara bacaan ya. Ya, sebagian ada yang ikut komunitas One Day One Juz, itu kan sarana untuk memaksa kita bisa tilawah ya setiap hari rutin dengan kuantitas yang juga disepakati bersama. Juga upaya kita untuk lebih akrab dengan Al-Qur'an dalam bentuk hafalan ya. Ini juga nggak mungkin sendirian. Kalau mau menghafal juga harus gabung dengan komunitasnya, dengan kelompoknya, dengan kelasnya gitu ya. Sehingga di situ juga ada paksaan-paksaan yang membuat jiwa kita akan siap ya untuk sama-sama bersabar. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, upaya kita untuk memahami ya bagaimana Al-Qur'an yang sudah Allah turunkan kepada kita dan juga kita imani sebagai mukjizat, kita yakini sebagai pedoman hidup kita, sebagai manual book kita, maka memang harus sering-sering kita baca, kita kaji bersama ya, insya Allah. Nah, sore hari ini kita ingin membahas bagaimana hubungan ya yang sangat selaras ya, sangat harmoni antara kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan panutan ya, idola kita semua ya, uswatun hasanah ya, role model kita semua, yang tentu saja karena beliau adalah utusan Allah yang paling dicintainya, tentu Allah terlibat dalam kehidupannya. Ya. Allah terlibat dalam setiap sisi kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apapun yang beliau lakukan itu menjadi sebuah acuan, sebuah pedoman, ya, sebuah contoh buat kita semua. Sehingga ketika Rasulullah sudah diangkat ya, menjadi nabi dan rasul, maka semua perkataan, semua perilaku, ya, tingkah lakunya itu menjadi sunnah, ya, jadi sunnah yang juga pedoman buat kita semua. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menarik ketika kita membaca Al-Quran, ya, yang di dalamnya itu banyak ya, banyak bagian-bagian pembahasan yang unik, ya, yang unik dan tema-tema sejarah, ya, tema-tema histori sejarah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu juga punya kekhasan tersendiri. Ya, bagaimana Allah menceritakan sejarah itu berbeda sekali dengan manusia yang menceritakan suatu sejarah. Ya. Allah yang maha tahu segalanya itu seringkali nutup-nutupin ya, sengaja gitu. Ah, ini nggak diceritakan, ini nggak disebutkan namanya, tempatnya, dan sebagainya. Tapi Allah menggarisbawahi kemudian menceritakan dalam Al-Quran ya, hal-hal yang memang penting untuk kita ketahui,
dan hal-hal yang akan menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita semua dalam mengarungi perjalanan hidup kita ini. Nah, dari sekian sejarah itu yang kita baca dari Al-Quran, ya, maka Allah juga menceritakan bagian atau episode-episode dari kehidupan ya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perpaduan ya, apa yang ingin kita kaji ini perpaduan antara as-sunnah itu perkataan, perilaku, ya sikap ya baginda Rasulullah SAW dan apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, ini yang membuat saya juga kepikiran gitu ya. Betapa powerfulnya ya, betapa kuatnya nanti pesan ketika terpadukan antara ayat Quran yang semuanya itu secara umum menjadi petunjuk buat kita, ditambah dengan ya, ayat yang menceritakan bagian dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di sini poin utamanya di sini. Bagaimana kita membaca ya, sejarah kehidupan Rasulullah dengan kacamata Al-Quran. Apa saja sih yang diceritakan oleh Al-Quran itu? Ya. Nah, adalah para sahabat yang juga memahami betapa pentingnya ya, membaca kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW itu, ya, dan mewariskan juga ya, sirah nabawiyah itu atau sejarah Nabi itu ya, diwariskan juga kepada generasi-generasi selanjutnya. Ya. Sehingga ada ungkapan ya, dari mereka, ya, apakah Ali, ya, Ali bin Abi Thalib atau yang lainnya, ya, mereka menyampaikan bagaimana kebiasaan ya, yang diwariskan kepada generasi selanjutnya dalam bentuk cerita kisah ya, kehidupan Rasulullah yang ada dalam Quran itu. Ya, mereka mengatakan kunna nudarisul maghazi kama kunna nudarisul Quran. Ya. Kami itu biasa ya, mempelajari al-maghazi. Ya, al-maghazi ini kalau yang belajar bahasa Arab ini jadi zorf. Maghazi ini tempat ya, tempat terjadinya peperangan-peperangan. Ya, al-maghazi ini. Kalau perangnya sendiri gozwah ya, itu bentuk tunggalnya gozwatun, gozwatan, gozwatin. Ya, bentuk jamaknya gozwat ya. Itu peperangannya. Tapi tempatnya itu adalah al-maghazi. Ya, zorab ya bisa tempat atau waktu ya. Ini al-maghazi. Ya, jadi kata mereka, kami ini terbiasa ya, mempelajari al-maghazi, episode peperangan-peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kami juga mempelajari Al-Quran. Kama kunna nudarisul Quran. Nah, di sini ketemunya. Ini menarik, ini hebatnya ya, bagaimana salafuna soleh kita itu ya menggabungkan dua hal ini. Ya, maka kita yang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita semua yang sudah Allah karuniai ya, semangat belajar Quran, ya, semangat baca Qurannya, semangat menghafal Qurannya, semangat belajar bahasa Arab Al-Qurannya, semangat tadaburnya, ya, maka harus kita lengkapi semangat belajar Quran ini dengan semangat mempelajari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ya ketika cerita tentang peperangan. Ya, saya tidak mengajak kita untuk berperang ya. Itu bahasanya panjang nanti ya. Kenapa Islam ada syariat perang ya, itu panjang lah. Tapi bagaimana kita membaca ini ya sebagai sebuah milestone ya. Jadi kayak batu-batu yang merupakan pilar-pilar ya dalam membangun ya umat ya, juga dalam melakukan tugas-tugas kehidupan ini ya. Dan di sana dalam kisah peperangan itu ya, kita akan menemukan bagaimana situasi kejiwaan, situasi emosi yang ditunjukkan oleh para sahabat, apakah secara individual
apakah secara kolektif gitu, ya. Misalnya nanti di perang Tabuk, ya, perang Tabuk tuh ada 3 orang yang nyantai gitu ya, ketika sudah ada panggilan untuk ayo berjuang berperang ya, ke Tabuk ya. Nah, 3 orang ini udah terbiasa ya ikut perang, tapi saat perang Tabuk itu mereka nyantai ya, apalagi musim panas, apalagi juga perlengkapan juga kurang ya. Seekor unta dipakai gantian oleh 18 orang gitu ya. Ya, kemudian perjalanannya sangat jauh, ditambah dengan saat itu di Madinah sedang musim panen gitu. Waduh, ini udah lengkap ya ujiannya. Nah, itu kan psikologi yang ekstrim ya, yang kita insya Allah tidak akan mengalaminya, tapi ya sama sebetulnya esensinya. Bagaimana suasananya nyaman yang Allah berikan kepada kita, itu jangan mengganggu semangat ya ketaatan kita. Lihat bagaimana 3 orang itu yang kemudian mendapatkan karena keterlambatan dalam ikut ya dalam amal jihad itu, sehingga merasa sangat sempit ya kehidupannya, sangat sempit kehidupannya. Ya. Nah ini bagaimana cerita sejarah itu menjadi sebuah cermin, sebuah refleksi sarana kita untuk juga melihat situasi yang sedang kita hadapi. Ya, banyak emosi, banyak kejiwaan yang itu sesuai dengan kondisi kita. Itulah nilai Al-Quran yang merupakan pedoman sepanjang zaman. Cerita zaman dulu, tapi nilai-nilainya itu ya selalu akan bisa diambil sebagai sebuah pelajaran, pedoman, cahaya dan sebagainya. Ya, treatment juga. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang nanti akan kita lihat. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, kita tidak akan bahas semua. Ya. Jadi di dalam Al-Quran, Al-Maghazi, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya ini yang besar-besarnya ya. Selain ini juga masih ada, ya. Misalnya di juz 8 misalnya, tapi saya nggak cantumkan di sini. Nah, pertama perang Badar yang terjadi di tahun 2 Hijriah, tahun 2 Hijrah. Ya. Ini juga perang Badar sudah 2 kali sebetulnya ya terjadinya. Tapi yang pertama itu ya kecil ya skalanya. Ini yang terkenal ini yang kedua kalinya sebetulnya ya. Nah ini perang Badar ya kita ketahui kisahnya kaum muslimin berjumlah 300 belasan orang lah gitu ya. Ini angka yang debatable ya, tapi ya kisarannya segitu. Dengan ya perlengkapan yang ala qadrihi ya, ala kadarnya, karena niatnya juga mencegat kafilah dagang Abu Sofyan ya. Bukan untuk menghadapi pasukan militer lengkap ya. Sehingga ala kadarnya. Ya, berhadapan dengan 1.000 ya, pasukan Quraisy yang lengkap ya, 1.000. Dan kita tahu ternyata Allah menolong kaum muslimin. Ya. Kemudian nanti 1 tahun kemudian ya, terjadi perang Uhud ya, dengan jumlah keterlibatan yang meningkat ya, dari 850 ya, ini karena ada yang desersi ya. Ada sejarah mencatat 1.000 ya pasukan kaum muslimin, tapi ada yang desersi ya. Ya saya catat di sini 850 saja. Berhadapan dengan 3.000 pasukan ya kafir Quraisy. Terus kemudian perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya, perang Ahzab. Jadi nanti yang unik itu perang Badar diceritakan di surat Al-Anfal, surat ke-8. Ya, kemudian perang Uhud itu di Ali Imran. Ya. Setengah bagian dari surat Ali Imran itu cerita tentang perang Uhud. Kemudian perang Khandaq, Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab. Kemudian nanti ada perjanjian Hudaybiyah ya. Ini di surat Al-Fatah ya. Kemudian Fatu Mekah. Ini juga sebagian menyebutkan idza ja'a nasrullah ya, tapi itu sudah ya akan meninggal, akan wafatnya Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah perang Tabuk. Perang Tabuk ini di surat At-Taubah.
Nah, kita lihat bagaimana pergerakannya gitu ya, dari jumlah yang kaum muslimin ya dengan jumlah seperti ini ya, dari 300 orang meningkat jadi 800-an, meningkat sedikit meningkatnya ya 1.000 orang ya. Kemudian pada Hudaybiyah ini ada 1.400. Begitu dari Hudaybiyah ya ke Fathu Mekah itu ada 10.000. Ada 10.000 orang ya. Pasukan ya maksudnya. Kemudian nanti dari sini sampai ke 100.000 orang. Nah, ini Al-Maghazi ya, peperangan-peperangan yang secara kronologis, secara urutan waktu ya seperti ini. Ya, perang Badar dulu, perang Uhud, kemudian perang Khandaq, perjanjian Hudaybiyah, Fathu Mekah dan perang Tabuk. Ya, ini kronologisnya gitu ya. Ya, berdasarkan runut waktu. Ya, tetapi lihat bagaimana cara Allah ya, menyampaikan kisah-kisah ini, peperangan-peperangan ini di dalam Al-Quran itu nggak runut, gitu. Tidak sesuai waktunya gitu. Ya, ini kalau saya delete, ya yang lainnya saya delete dulu. Ya, ini saya delete. Nah, jadi peperangan yang pertama diceritakan itu adalah perang Uhud. Nih perang Uhud, keren ini. Ya, kenapa perang Uhud gitu ya? Ya, kenapa bukan perang Badar duluan itu? Tapi ketika cerita perang Badar, ya bisa dikatakan perang yang pertama ya. Ya, kemudian perang Tabuk, ya, ternyata urutan dalam mushafnya, dalam Al-Qur'annya itu berurutan. Ya, Al-Anfal kemudian langsung ke At-Taubah ya. Bahkan kita juga saat membaca akhir ayat surat Al-Anfal, kalau kita lanjutkan ke At-Taubah itu tanpa basmalah. Tanpa basmalah. Jadi seolah-olah itu satu paket, satu kesatuan ya. Al-Anfal dengan At-Taubah. Nah, ini cara Allah menceritakan kepada kita. Kalau iseng-iseng saya mikir gitu, ya kalau cerita tentang kemenangan itu membahagiakan dan kita gampang gitu ya untuk loyal ya, saat suasana menang gitu. Ya. Tapi ketika perang Uhud yang disajikan pertama kali, waduh, ini guncangan luar biasa ya. Ya, di situ kan banyak catatan-catatan. Kenapa terjadi? Ya, bolehlah kalau menurut definisi militer ya, kaum muslimin kalah, bolehlah. Meskipun nanti episode kedua perang Uhud itu kaum muslimin menang ya. Bisa memukul mundur ya, ya pasukan musuh ya. Nah, tapi di sini Allah ingin menghidangkan kepada kita bagaimana cara menyampaikannya itu. Jadi memang beda ya. Kitab sejarah dengan kitabullah dengan Al-Qur'an beda ya. Bahkan tidak hanya urutan dari peperangan-peperangan ini yang juga tidak runut secara waktu ya. Ya, nanti kita lihat pertama di perang Uhud ya. Bahkan dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang peperangan ini juga banyak ayat-ayat sisipan. Ya. Banyak ayat sisipan yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan catatan tentang peperangan itu gitu. Ada sisipan-sisipan. Nah, ini uniknya Al-Qur'an ya. Ya. Jadi kalau kita baca buku ya buatan manusia kan ya pasal 1 atau bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5 gitu ya, sampai bab terakhir gitu. Ya, kita akan bingung ya kalau tiba-tiba kita baca bab 4 misalnya. Ya, kita bingung gitu. Ya, harus baca dulu dari awal gitu. Ya. Tapi kalau Quran itu memang ada komentar gitu ya. Ini kitab apa? Yang penyampaiannya itu kayaknya acak-acakan gitu. Nggak runut ya. Sebentar ada kisah Musa misalnya, sepotong kemudian pindah ke kisah Ibrahim. Nanti Musa ketemu lagi di ayat yang lain, surat yang lain gitu. Kayaknya berserakan dalam tanda petik gitu ya. Justru itu keindahannya. Ya. Ya, kalau kita mau buka Al-Qur'an sembarang saja itu
kita dapat sebetulnya ya poinnya, pelajarannya dapat. Ya. Dan memang Al-Quran bukan sebuah sekuensial ya, urutan seperti buku biasa itu. Ya. Jadi kenapa dinamai surat, kenapa dinamai ayat, ya, itu beda dengan chapter, beda dengan bab, ya, beda dengan pasal. Ya. Surat ya surat, ayat ya ayat. Ya. Jadi punya seni tersendiri dalam menyusun surat itu. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ada kisah Nabi Adam, ada kisah Bani Israel, ada kisah Nabi Ibrahim. Ada penjelasan tentang semua syariat Islam dalam surat Al-Baqarah gitu. Ya. Tapi kisah yang menjadi nama suratnya, yaitu Al-Baqarah itu artinya sapi betina, itu hanya sepotong. Ya. Hanya mungkin 2 halaman juga nggak nyampe ya, sehalaman setengah atau ya sehalaman lebih sedikit lah. Itu kisah sapi betinanya. Ya, tapi namanya Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ya. Kenapa gitu? Nah, ini mengundang kepenasaran ya, termasuk bagi kita juga. Oke ya. Nah, jadi kita akan coba mengambil beberapa atau mungkin saya melihat waktu mungkin 2 ya. 2 dari Al-Maghazi ini ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita lihat yang pertama sesuai dengan urutan dalam mushaf ya. Kita akan mengambil pelajaran dari kisah perang Uhud yang ini kita temukan dalam surat Ali Imran ya. Dari ayat 121 sampai ayat ke-200 ya. Ini cukup panjang ya, panjang banget lah, bukan cukup panjang lagi, panjang banget itu. Dan bagian pertama dari surat Ali Imran itu ayat 1 ya, sampai ayat 120 ya. Ini kisah tentang orang-orang Nasrani ya. Ahlul kitab lah ya. Kalau Al-Baqarah kan ahlul kitabnya Yahudi ya. Kalau surat Ali Imran itu ahlul kitabnya Nasrani. Ya. Menceritakan tentang kaum Nasrani. Jadi di situ ada kisah tentang keluarga Imran, ya. Kemudian nanti ada istri Imran, ya. Kemudian nanti ada Maryam, ya. Itu dikisahkan. Ya. Nah, bahkan bapak-bapak jangan cemburu ya. Kisah Imronnya sendiri kita nggak tahu, nggak ada itu ya. Ya, yang ada kisah istri Imronnya gitu. Ya. Nah, ini ayat 1 sampai 120 ini kisah tentang keteguhan ya, topiknya keteguhan secara pemahaman ya, sehingga tidak mudah diguncang ya. Nah, ini diwakili oleh kisah ini. Tapi ini bukan fokus pembahasan kita ya. Ya, saya hanya nambahin dikit aja. Nah, kisah yang kedua atau bagian kedua Ali Imran itu kisah tentang perang Uhud. Namun ya, dari begitu panjangnya ayat yang menjelaskan tentang kisah perang Uhud ini, ternyata di situ ada sisipan-sisipan. Ayat-ayat yang tadi dikatakan seolah-olah nggak ada hubungannya ya dengan peperangan Uhud. Ya. Dulu kita membahas ayat-ayat puasa, ya, mulai dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya. Di situ ada sisipan juga. Ayat 185-nya ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Itu seolah nggak nyambung ya dengan ayat puasa. Tapi justru di situ mukjizatnya, di situ cahaya petunjuknya, di situ sesuatu yang akan membuat kita menakjubkan, kagum kepada bagaimana Allah menyusun ayat-ayat itu. Ya. Jadi orang berdoa itu butuh suasana yang dekat dengan Allah. Ya. Makanya dengan puasa, ya, dengan puasa diawali puasa, ya, maka orang dalam kondisi yang sangat dekat dengan Allah, disitulah doa itu akan uji budak watad da'i idza da'a. Ya, itu hubungannya ya. Jadi berdoa harus banyak dulu taqarrub, mendekat dulu kepada Allah baru berdoa. Nyerahin proposal itu harus ngasih kebaikan dulu. Baru nyerahin proposal. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Jadi ayat-ayat sisipan yang kita temukan, ya, ini bicara tentang tema-tema akhlakul karimah, tema-tema juga tentang tazkiyatun nafs, ya, membersihkan dirinya, tema-tema juga bersih, tidak hanya fisik, tidak hanya ruhani, tidak hanya jiwa dan hati, tapi juga bersih secara keuangan, ya, bersih secara finansial. Makanya di ayat ke-130 itu, ya, Allah memerintahkan orang-orang beriman itu untuk meninggalkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Ya, jangan makan riba. Itu. Ingat ya, ini dalam suasana peperangan ya. Ayat tentang peperangan, di sini ada. Oh, nggak jelas ya? Tulisan Arabnya nggak jelas ya? Ya, nggak apa-apa, nanti dicek sendiri. Kekecilan ya. Yang penting ininya, poin ininya aja. Yang ininya aja ya, Bapak Ibu ya. Ini yang ingin saya ini. Oh iya, berarti bukan salah saya dong. Bu TM boleh di mungkin masih loading ya slide-nya ya. Oke ya. Jadi pertama ya, riba itu harus ditinggalkan ya. Ya, jangan makan riba. Itu ya. Karena memang perjuangan yang begitu tinggi nilainya di sisi Allah dalam bentuk jihad itu butuh modal, bukan daya dukung kekuatan militer, jumlah personil yang banyak, bukan hanya itu. Ya, kalau itu kan Allah gampang saja. 1:3 kalau Allah menghendaki kemenangan ya ditolong dan dimenangkan. Tapi bagian kita orang-orang beriman itu, ya, saat berjuang itu memang harus bersih semuanya, termasuk keuangan. Ya, disuruh untuk ditinggalkan. Nah, hari ini jadi situasi yang kritis ya, dengan sistem ribawi yang ada di perbankan. Ya, kita ya berlindung di balik ungkapan ya ini darurat gitu ya. Ya, belum ada jalan keluarnya, meskipun sudah ada ya bank syariah ya. Ya, tapi ya masih satu ke atasnya satu pintu juga ya ke atasnya. Nah, karena memang kalau belum bersih ya dari riba, maka diajak untuk meningkatkan ya amal soleh itu ya, sampai pada amal jihad, siap mengorbankan, itu masih berat. Ya, masih berat. Jadi kalau orang itu siap tidak terkungkung dengan sistem ribawi, insya Allah dia akan siap untuk berkorban. Ya, sampai kalau diminta mengorbankan jiwanya, ya, mengorbankan hartanya, dia akan siap. Karena kebersihan ya finansialnya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian juga wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ajakan untuk istighfar. Ini belum sampai kepada ayat-ayat yang memberikan catatan ya terhadap kesalahan kaum muslimin saat perang Uhud, belum. Ya. Ini baru mukadimah saja, baru pengantar gitu. Allah menyebutkan, mengingatkan nikmat-nikmat saat perang Badar, diingatkan di situ. Ya. Tapi kemudian ada ajakan untuk ya, beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Ya, ini kan terbalik ya dengan anggapan pada umumnya manusia. Ya, istighfar itu saat melakukan sesuatu dosa itu istighfar gitu ya. Padahal tidak begitu. Ya, istighfar itu adalah salah satu wasilah, salah satu sarana untuk mendatangkan pertolongan Allah. Ya, nah istighfar itu begitu. Jadi kenapa dalam sholat minta hujan itu istighfar yang diperbanyak gitu ya. Ya karena memang ya seperti itulah ya, hakikat aslinya adalah istighfar itu ya, salah satu sarana ya Allah menolong kita semua. Kemudian berikutnya
alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Ini agak panjang ayatnya, saya potong. Ya. Ya, poinnya adalah ya, ajakan untuk berinfak. Ya. Dalam kondisi yang lapang ataupun kondisi sempit. Ya. Kalau lapang gampang. Tapi kalau dalam suasana pandemi, ya COVID seperti ini, ya, aduh kayaknya masih ngitung-ngitung gitu ya. Ya, tapi ya di situ latihannya. Sebelum kepada peperangan yang sebetulnya pengorbanan yang lebih besarnya ya dari infak itu. Ya, semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah ya untuk memiliki infak rutin ya apapun itu bentuknya ya, dan ini tidak terkait dengan yang wajib ya. Kalau infak wajib itu namanya wajib memang harus ya. Tapi dalam hal ini adalah selain itu ya kita harus juga terbiasa. Bahkan di surat Fatir ya, surat ke-35 ya. Itu apa namanya ajakan infak itu memang rutin sebagaimana sholat yang dilakukan rutin ya, setiap hari ya. Bahkan dalam sehari itu ada sholat yang dilakukan di siang hari ya. Juga ada sholat yang dilakukan di waktu malam hari ya. Dan di situ digabungkan ya, sebentar saya cari ayat berapa ya, supaya keluar ayatnya ya. Itu digabungkan oleh Allah penyebutan ya infak kemudian dengan sholat dan tilawah ya. Ya, ayat ke-29 ya. Surat Fatir ayat ke-29 ya. Jadi kata Allah, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur ya. Jadi ini di surat 35 ayat 29. Di ayat ini 3 amalan dikumpulkan dalam satu ayat. 3 amal dikumpulkan dalam satu ayat. Apa saja? Yatluna kitaballah ya. Membaca Al-Qur'an ya. Kemudian wa aqamus shalah ya, salat, kemudian wa anfaqu infak. Nah, ketika disatukan seperti ini penyebutannya ya ada benang merah. Apa persamaan dari ketiga amal ini? Ya. Kenapa tidak disebutkan puasa gitu ya? Ya, tapi ini tilawah, kemudian sholat dan infak. Ya. Karena tiga-tiganya ini menuntut adanya rutin, ya, rutinitas. Ya. Sholat sudah jelas, kemudian tilawah juga memang ya harus ya kita upayakan rutin. Ya terserah kuantitasnya berapa banyak, tapi memang harus rutin. Ya, sholat sudah rutin, tilawah juga harus rutin. Yang ketiga infak, infaknya rutin. Ya Allah luar biasa ya. Itulah tijaratan lan tabur. Ya, jadi bisnis yang tidak akan rugi ya. Tijaratan lan tabur. Baik. Jadi sisipan ini, ayat-ayat sisipan ini itu dalam rangka memang menyiapkan maknawiyah, menyiapkan ruhani, jiwa yang besar saat menghadapi nanti situasi-situasi yang berat ya dalam peperangan yang menuntut pengorbanan, menuntut ketaatan ya. Baik, kita masuk ke episode atau di mana suasana sudah ya, mulai terjadi ya peperangan ini ya. Dan Allah menyebutkan ya, kita tahu ya di mana perang Uhud ini Rasulullah membagi pasukan, ada pasukan pemanah yang ditempatkan di Bukit Uhud ya, dan perintahnya adalah jangan kemana-mana sampai saya yang memberikan informasi gitu ya. Jangan kemana-mana, apapun yang terjadi jangan kemana-mana gitu. Nah itu ya. Sampai akhirnya terjadi peperangan, gitu ya. Kaum muslimin kelihatan ya menang dan orang-orang kafir Quraisy ya terpukul mundur gitu ya, karena biasa ya saat perang itu mereka membawa macam-macam karena PD-nya akan memenangkan peperangan sudah siap berpesta, tidak hanya pesta kebuli ya, macam-macam ya pesta, sudah menyiapkan buat tari-tarian dan sebagainya, sudah siap itu. Membawa segala macam ya. Ya. Nah,
Maka setelah ditinggalkan oleh pasukan musuh, ya kelihatan tuh ghanimahnya ya. Nah disitulah mulai ya ada bisikan-bisikan, ada anggapan-anggapan, dugaan-dugaan gitu ya. Wah ini udah selesai perangnya nih gitu. Nah intinya adalah ya di situ terjadi perbedaan pendapat. Ya, ada yang ini udah selesai nih perangnya, udah kita turun ya. Lihat yang lain mengambil ghanimah ya, masa kita nggak kebagian gitu ya. Ya pokoknya terjadi perselisihan dan terbagi dua lah si pasukan pemanah itu. Ada yang tetap ya di posisinya, ada yang turun juga ke bawah untuk mengambil rampasan perang itu. Nah, itu situasi peperangan. Ya kita tidak berharap ya. Oh ya, ya kita tidak berharap ya kita juga menghadapi situasi yang seperti itu ya. Ya, tapi esensi bahwa ya, suasana seperti itu akan kita alami dalam bentuk ya, yang berbeda, ya, ya itu sangat mungkin terjadi. Misalnya begini, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah apa namanya yang sudah diikat dengan visi misi yang baik, yang tinggi, yang mulia, gitu ya. Itu masih mungkin terjadi ketidaksolidan ya, gara-gara urusan seperti ini. Terjadi perselisihan, juga terjadi disorientasi, ya. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Ya. Di sebagian sudah ketika sudah melihat kuehnya kelihatan gitu ya, wah itu baru saya juga mau gitu. Nah di sini kue perjuangan istilahnya ya. Nah di sini minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Jadi sekarang tidak solid lagi. Ya. Sebagian itu menginginkan ya dunia, sebagian lagi masih menginginkan akhirat. Ya. Nah di sini. Kemudian juga dimulai dengan ya, fasiltum wa tanaza'tum, di sini ada perselisihan. Secara global, ya, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ketika umat ini masih banyak perselisihan, wah itu masih lemah untuk menjadi sebuah kekuatan. Ya, ya kan dengan hal-hal yang mungkin sepele juga ya, hal-hal yang furuk gitu, maksudnya bukan sepele ya, perselisihan yang terjadi itu. Ya, itu sumbernya. Kenapa jadi lemah gitu ya, terjadi perselisihan. Ya, makanya kita perlunya untuk terus belajar, ya, supaya Allah lapangkan dada kita, luaskan ilmu kita, sehingga kita bisa melihat gitu. Yang gitu mah ya nggak apa-apa. Yang gitu mah bukan sesuatu yang fundamental. Yang gitu mah hanya ya bisa disikapi dengan biasa aja lah gitu ya. Ya, apakah masalah kunut, tahlilan, macam-macam gitu ya. Nah, ini pelajaran buat kita. Bagaimana sekelas sahabat yang dibina langsung oleh manusia terbaik itu masih bisa juga goncang goyah ketika melihat kue itu ada di hadapan. Ya, rebutan situ. Ya, Insya Allah ya. Nah makanya kita ya diingatkan dengan ayat ini ya dalam konteks kita masing-masing dan juga apakah keluarga, apakah juga organisasi kita dan sebagainya. Ya. Kemudian, nah ini juga menarik ya di ayat 155 ya Allah mengabarkan kepada kita ya bahwa terjadinya ketidaksolidan itu kemudian sampai ditimpa kekalahan ya kaum muslimin itu ternyata innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Nah, orang-orang yang berpaling ya pada saat ya pertemuan dua pasukan itu, maksudnya perang Uhud itu, jadi ada orang-orang yang berpaling. Apalagi ketika dikabarkan Rasulullah SAW wafat, wah udah orang yang tergantung kepada individu, ya. Ketika individu yang menjadikan dia itu terikat dikabarkan wafat, itu ternyata ya termasuk yang tidak teguh ya, tidak kokoh. Nah di sini
Allah katakan, orang-orang yang berpaling itu kenapa? Ya, innamastazallahumus syaiton. Mereka digelincirkan oleh setan, bima kasabu, dikarenakan oleh kesalahan zaman dulu, kesalahan sebelumnya gitu. Nih, kesalahan yang mereka perbuat di masa lampau. Kita tidak dalam rangka memperdebatkan ya bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, itu oke, betul. Ya. Tapi jangan sampai kita manfaatkan gitu. Kan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Bukan begitu gitu. Tapi ini menjadi kewaspadaan bagi kita. Ternyata dampak dari keburukan, dampak dari kesalahan, dampak dari dosa itu masih mungkin berpotensi muncul nanti gitu. Tidak ujug-ujug gitu ya. Berbuat dosa kemudian kelihatan nanti balasannya, enggak. Ya. Nah, dalam kisah perang Uhud ini justru dampak dari kesalahan di masa lalu itu muncul dalam suasana yang genting dan penting. Muncul di situ gitu. Jadilah dampaknya jadi lebih besar gitu ya, karena suasananya juga penting gitu. Ya. Nah, ini yang harus kita khawatirkan. Ini menjadi rem buat kita ya. Ya, ketika berbuat sesuatu yang salah itu, waduh, ini akan berpotensi muncul lagi suatu saat, dampaknya itu akan terjadi saat suasana yang genting. Ya. Ya, nazagot nafsiyah ya namanya. Jadi kalau saya melihat di sini nggak bisa terdelete sempurna. Ya, kesalahan itu, dosa itu nggak bisa terdelete semuanya gitu. Ya. Itu hal yang gaib, kita nggak tahu. Ya, biarkan itu Allah yang menentukan. Tapi ini kewaspadaan buat kita. Ya, sehingga jangan ngulangi lagi gitu. Ya, ya, ngeri di sini. Ya. Nah, kita nggak tahu suasana genting buat kita itu seperti apa. Ya. Yang nanti setan memanggil kembali dampak dari kesalahan yang masa lalu kita lakukan muncul dalam suasana genting dalam episode kehidupan kita. Ini ya. Ya, makanya kita banyak berdoa kepada Allah, kemudian mengganti ya, memberikan kompensasi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya, mudah-mudahan Allah ya menghapus dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang dampak dari kesalahan yang kita lakukan itu. Ya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya, di surat Hud ya Allah jelaskan ya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus as-sayyiat. Ya, keburukan-keburukan. Makanya yang bisa kita lakukan, ayo ya perbanyak kebaikan ya, perbanyak kebaikan hasanat gitu ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ketika membaca kehidupan masa lampaunya ya, ketika sudah kembali kepada fitrahnya memeluk Islam, maka membayar ya, Umar itu membayar kesalahan masa lampaunya dengan melakukan hal yang kebalikannya gitu. Ya, melakukan hal yang kebalikannya. Yang tadinya diajak kepada kemaksiatan, dia datangi, diajak kepada ya, keimanan. Begitu ya. Melakukan hal yang kebalikan. Ya, jadi ini episode di mana dampak keburukan itu muncul dalam suasana genting perang Uhud. Wah, ini waktunya. Memang saya nggak ingin tergesa-gesa ya, Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Entah selesainya cuman ini aja nggak apa-apa. Ya, semoga banyak yang kita dapat insya Allah. Nah, berikutnya di ayat 179, ini masih surat Ali Imran ya. Ini kita baca, maka Allahu liyadarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib. Saya ingin berhenti di situ ya, bacaan ayat ini ya. Ini yang menjadi fokus pembahasan kita. Jadi saya baca terjemahannya ya. Allah sekali-kali, nah ini kadang bingung kita, ya, sekali-kali tenaon gitunya. Ya. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, koma,
Sehingga dia, ya, Allah akan menyisihkan yang buruk dari yang baik. Nah, coba kita baca ulang. Kita batasi bacaannya sampai koma. Kita coba kunyah pelan-pelan. Sampai sini dulu. Ya. Ayatnya sampai sini. Nah, ini ayat. Maka Allahu liyadaral mu'minina ala ma antum alaih. Ya. Kira-kira kalau kita baca ayat sampai di sini, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Persepsi kita apa itu? Ya. Positif atau negatif, Bapak Ibu? Boleh jawab itu aja. Ini sampai koma ini kira-kira positif atau negatif? Ya. Kesannya gitu ya, ayat ini. Ya. Positif ya. Allah tidak akan meninggalkan kaum muslimin kan? Allah tidak akan meninggalkan orang-orang beriman gitu. Kan positif ya. Gitu ya. Ya, positif kan? Ya. Nah, tapi di SAC belum belajar, ini di level 3 insya Allah. Kita akan belajar jumlah ismiyah. Ya. Nah, ini termasuk jumlah ismiyah. Jadi kalimat yang berbasis isim, dan di situ ada negasi ya. Kalimat negasi itu kalimat negatif lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak belajar kaidah seperti itu akan tergiring dengan pemahaman, oh, dalam kondisi perang Uhud itu, ya, kemudian Allah menolong kan, ya, membalikan situasi kekalahan kaum muslimin itu, ditolong, dikuatkan, dimenangkan. Ya, itu maknanya gitu ya. Kalau positif ya, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Sekarang ininya itu tadi ya, dalam situasi perang Uhud itu ada ketidakdisiplinan, ada seperti itu ya. Ya, nah, tapi dengan memahami bahasa Arab kalimatnya, bukan itu yang dimaksud gitu. Bukan seperti itu yang dimaksud gitu. Ya, bukan misalnya gini, ada anak, ya, ini adik kakak misalnya, adik kakak nih, anak pertama, kedua, ketiga. Si bungsu anak ketiga, ya, itu digangguin gitu sama kakaknya gitu. Ya, maka orang tuanya mengatakan, tong dihurian wae, jangan diganggu aja gitu. Udah tinggalkan. Nah, itu ya istilahnya ya, istilahnya apa? Dar ya. Itu apa namanya? Tinggalkan. Jangan diganggu gitu. Nah, itu dia darot itu begitu ya. Tinggalkan, jangan diganggu gitu ya. Nah, ternyata dengan kalimat makana itu maknanya jadi begini. Jadi Allah itu ya, sengaja memposisikan kaum muslimin dalam ujian perang Uhud yang begitu menyesakan, begitu memberatkan. Sengaja Allah memposisikan ya, orang-orang beriman itu dalam situasi yang kritis. Dalam situasi yang kritis itu sengaja. Itu maksudnya dengan makanallahu liyadaral mu'minin. Ya. Jadi Allah sengaja membuat situasi yang tadinya nyaman. Ini kan perang Uhud setelah perang Badar. Saat perang Badar terjadi itu kan kemenangan gilang gemilang, ya. Kemudian banyak juga yang masuk Islam karena melihat, waduh, menang ya, menang, dan tertarik dengan ya apa kekuatan yang terbangun, tertarik dengan nanti potensi-potensi mendapatkan ghanimah gitu ya, tertarik tuh. Mulailah di situ ada orang yang oportunis. Mulailah setelah perang Badar itu ada orang-orang yang ya mencari-cari ya kesempatan gitu ya. Ada orang-orang munafik di situ. Tapi saat perang Badar itu masih bersih gitu. Ya, masih bersih ya. Tapi saat perang Uhud itu sudah mulai. Ya, kita tahu sejarahnya saat keberangkatan dari Madinah itu juga ada kasak kusuk ya dari orang-orang munafik untuk membuat pasukan kaum muslimin itu goncang. Akhirnya sebagian balik lagi ke Madinah, ya, desersi tadi gitu ya. Nah, itu kan sampai saat peperangan terjadi pun masih ada itu penyakit-penyakit seperti itu gitu. Nah, Allah ingin membersihkan. Allah ingin ya memisahkan
mana yang benar-benar ya keimanannya, mana yang KW. Bagaimana caranya? Dengan situasi yang genting itu, yang berat itu. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Jadi Allah sengaja membuat situasi itu untuk apa? Hatta yamizal khabisa minat thayyib. Nah, ini kesimpulannya di sini. Ya. Sampai betul-betul kelihatan gitu para sahabat yang tetap bertahan melindungi Rasulullah dalam peperangan itu. Kan Rasul sampai berdarah-darah, sampai giginya juga ada yang patah gitu dalam perang Uhud itu. Ada para sahabat yang komitmen ya, dan menjaga Rasulullah dengan badannya sendiri, tidak meninggalkan Rasulullah. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi situasi ini, ya, bagaimana Allah tuh menciptakan suasana yang berat, ya, untuk membongkar kualitas manusia itu, untuk membongkar kebohongan-kebohongan yang selama ini dalam suasana yang biasa saja itu nggak kelihatan. Seperti itu. Bagaimana suasana pandemi itu bagian dari rekayasa Allah untuk mengungkap mana yang benar-benar bersama rakyat, mana yang oportunis gitu ya. Itu kebayang nggak gimana itu ongkos kesehatan yang katakan dikorupsi itu sekian banyak gitu ya. Ya, sekarang untuk PCR sudah murah banget kan sekarang dibandingkan awal-awal. Berarti awal-awal itu kemana itu? Nah, ini kita bisa pakai ya pemahaman ayat ini dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami situasi yang sangat berat menurut ukuran kita, ingat ayat ini di perang Uhud ini. Allah sengaja dan Allah berarti tidak akan membiarkan kita. Ya, Allah akan melihat ya level kualitas kita itu sampai di mana. Ya. Allah akan melihat level kualitas kolektif dari umat ini sampai di mana. Ya. Allah akan melihat level kolektif dari rakyat ini sampai di mana. Dari para pemimpin ini sampai di mana. Dengan situasi yang seperti ini Allah ciptakan. Ya, indah sekali ya. Shadaqallah ya, maha benar Allah yang begitu mengambil ya kisah ini jadi pelajaran yang abadi ya, pelajarannya itu ya. Pelajaran yang abadi sampai nanti akhir zaman. Baik ya. Dan kisah perang Uhud ini ya ditutup di ayat yang ke-200. Ayat ke-200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Ini perintah supaya kita isbiru ya, bersabar ya. Ini dari keluarga kecil ya. Dari 3 huruf ini sabarlah kamu ya, kalian sabarlah kalian ya. Kemudian wasabiru ini dari nanti dari kosakata yang dari yang lain ya, bentuk yang lain ini melibatkan orang lain. Jadi kalau isbiru yang ini perintah sabar yang langsung ya kepada kalian langsung gitu ya. Sedangkan sobiru ini melibatkan orang lain. Ya. Artinya untuk bisa teguh ya, untuk bisa sabar, kokoh itu nggak boleh sendirian. Juga harus ngajak orang lain sabar, ngajak orang lain teguh gitu ya. Nah, isbiru wasobiru. Ya. Ini dipadukan dari 2 kata yang berbeda secara wazan ya, secara kontainernya, secara wadahnya. Ya, ini menjadi suatu pemahaman ya lagi-lagi harus ya bersama, tidak boleh sendirian. Ya, baik. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya itulah kisah yang pertama ya perang Uhud yang begitu banyak nilai-nilai pelajaran buat kita. Intinya adalah keteguhan. Ya, jadi kalau ayat 1 sampai ayat 120 itu kan cerita tentang keluarga Imron gitu ya. Itu memang bicara tentang keteguhan. Gimana kita tuh teguh secara pemahaman
tidak mudah digoyahkan. Misalnya sekarang ada wacana-wacana ya untuk mengganggu pondasi keluarga. Ya, ada ajakan untuk apa, Bapak Ibu? Ya, saya juga baru-baru nyimaknya ya. Ini ya, lagi rame ini ya, child free ya. Jadi nggak usah punya anak gitu. Ya, kalau saya guyonnya ya, ya betul Bu Putri. Saya guyonnya begini, gampang aja kalau mau child free ya, ya weekend ya itu kita ajak ke nenek kakeknya gitu. Ini bukan berarti kita intifa, bukan memanfaatkan ya. Ini dalam rangka mengkanter ya wacana-wacana yang seperti ini gitu ya. Ya, tapi kan nanti kalau sudah ya kita ngerasain gitu ya. Ya yang biasa senang dengan anak-anak. Ya Bunia ya. Ya, gitu. Gampang itu. Ya. Bukan untuk honeymoon maksudnya ya. Untuk ngerasain ya. Ternyata nggak enak. Child free itu nggak enak. Ya, saya udah terbiasa ramai di rumah gitu ya. Sepi itu nggak enak gitu ya. Belum lagi nanti bicara kalau kita sedang kondisi ya lemah, sakit dan sebagainya gitu ya. Iya, itu butuh ya, butuh keluarga, butuh anak-anak gitu ya. Ya. Nah, ini kan bagaimana kita bisa teguh secara pemahaman. Konsep Islam, konsep Quran itu sudah lengkap ya. Ya, udah lengkap itu. Ya, maka kita harus betul-betul ini ya paham ya dengan agama kita ini sehingga kita punya kekokohan secara pemikiran, secara pemahaman. Ya, itu. Ditinggal ke pondok udah selesai ya Pak Budi ya. Ditinggal disimpan ke pondok udah selesai itu jadi child free. Ya, gitu. Ya, oke ya. Baik, saya kira nggak apa-apa. Ini satu pembahasan yang tema yang cukup menarik. Saya juga antusias banget ya untuk membaca kembali ya kisah perang Uhud ini. Ya, tadi ada poin-poin yang semoga bisa kita gali kembali ya, kita perkaya kembali dengan pengalaman kita masing-masing ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya ya. Ya bisa jadi tema yang sama, bisa jadi kita cari tema yang lain ya. Karena Al-Qur'an itu ibarat samudra yang sangat luas ya, yang nggak ada tepinya, dalamnya juga ya ibarat kita sudah nyemplung nih. Nyemplung begitu naik lagi ke daratan, yang kita dapat itu kan bukan samudranya, ya, tapi yang ada nempel yang netes di badan kita, baru segitu gitu ya. Ya, ini alangkah naifnya kalau kita menganggap udah ya dapat semuanya. Baik, saya cukupkan sementara dengan waktu yang terbatas ini ya insya Allah. Saya oper lagi bolanya, saya kembalikan kepada Ustaz Zul ya. Ya lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, alhamdulillah begitu jelas dan menambah wawasan buat kita. Insya Allah kita akan keluar dari zona-zona yang tidak diinginkan oleh kita ke depannya. Mungkin kita buka sesi pertanyaan ya Ustaz, masih ada waktu. Kita buka pertanyaan, 2 pertanyaan. Mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa diacungkan tangan atau bisa dikirim via itu, ketik di sini. Mangga Bapak Ibu ada yang masih pengen mau bertanya? Mungkin sudah pada paham Ustaz. Iya, Ustaz Zul itu harus digetok, nah baru suaranya kenceng. Ustaz Zul deketin lagi Zul, ininya Zul. Ya Ustaz, ya Ustaz. Nah gitu Zul. Ya. Saya ulang lagi Bapak Ibu, mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya masih ada waktu, mungkin 10 menit ke depan baru kita tutup gitu. Biar nanti nggak kepikiran.
Ustadz, ini ada yang bertanya, Ustadz, kita jawab dulu nggak apa ya, Ustadz ya? Ya. Ya, Ustadz. Ustadz, izin bertanya, tadi di surat Fatir ada 3 hal yang menuntut adanya rutinitas. Apakah untuk puasa tidak diperlukan adanya rutinitas? Ya. Ya, tentu saja tidak hanya puasa, ya, tapi semua amal soleh itu harus kita rutinkan. Ya. Tentu saja seperti itu. Ya. Namun, ketika Allah bicara di satu ayat ini, di surat Fatir tadi, ya, dengan menyebutkan yatluna kitaballah wa aqamus shalah ya, wa anfaqu mimma razaqnahum, ya, itu berarti ada penekanan ya, terhadap 3 amalan ini. Ada penekanan, ada kesamaan. Ya, puasa memang rutin, ya, tapi kan rutinnya itu ya tahunan, ya, rutinnya itu bulanan, ya, rutinnya itu sepekan, ya pekanan, rutinnya pekanan kan, ya paling banyak pekanan lah gitu, ya paling banyak ya saum Daud kan, saum Daud itu selang-seling juga, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak gitu ya. Ya. Nah, beda dengan 3 amal yang tadi disebutkan. Memang sifat rutinnya itu punya intensitas penekanan yang banget gitu. Ya. Sholat, iya. Ya. Kemudian tilawah, iya dong gitu. Ya. Jadi kenapa Rasulullah juga menekankan dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fi syahr, bacalah Al-Quran dalam sebulan gitu. Ya, sanes iya nya Bu, bukan hari ini baca nih tanggal berapa? Tanggal 29 ya, Agustus ya. Nanti tanggal 29 lagi September baca lagi, bukan begitu. Tamatkan sebulan seluruh Al-Qur'an gitu. Ya. Kenapa Rasulullah sampai seperti itu penekanannya? Ya. Itu menunjukkan pentingnya ya kita ini mendapatkan nutrisi, asupan untuk jiwa kita, untuk hati kita dari Al-Quran. Bukan sekedar dinyanyikan, tombo hati, gitu ya. Bukan itu saja ya, tapi memang ada aktivitas rutin dari Quran itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menamatkan sebulan sekali, itu perjuangannya juga tidak ringan. Ya. Kalau kita breakdown, kita rinci ke dalam harian, berarti kan sehari 1 juz. 1 juz itu, ya, kalau mau baca sekali duduk, itu butuh waktu 1 jam sampai 2 jam tergantung kelancaran. Tapi kalau mau kita bagi tidak sekali duduk, itu bisa ngikut kepada jadwal sholat. Ya. 1 juz itu kan 20 halaman. Ini kalau kita ngikut nebeng, ya, jadwal tilawahnya itu ke jadwal sholat, berarti ya, ngikut ke jadwal sholat itu 4 halaman. 4 halaman subuh, 4 halaman zuhur, 4 halaman asar, 4 halaman maghrib, 4 halaman isya. Begitu gitu. Ya. Nah, ini kenapa disebutkan 3 amal ini dalam satu ayat. Nah, sekarang memang infak. Nah, ini yang mungkin buat saya pribadi juga masih jadi PR gitu. Bagaimana infak itu bisa include sebagaimana ayat ini menyebutkan digabungkan dengan sholat dan tilawah. Ya, nanti kan ada yang infak itu langsung ngagebrok gitu, ngagebrok tuh langsung banyak ya, sabulanen gitu. Buat sebulan itu beda dengan infaknya itu dicicil jadi harian gitu. Ya. Jadi kalau sebulan itu infaknya 1 juta misalnya, kita kalau gampang jadi 300.000 misalnya, ya sebulan itu. Nah, kalau kita bagi ke harian ya tinggal dibagi 30 jadi sehari 1.000, 1.000. Tapi itu beda dampaknya, ya dibandingkan kita langsung sekali, ya dianggap ini buat sebulanan, gitu. Beda dengan kita rutin tiap hari, beda. Di situ ada pendidikan karakter, ada disiplin, ada kesabaran, ada keistiqomahan, gitu. Itu dengan rutinnya itu. Ya. Dan 3 hal ini, 3 amalan ini memang ada dampak yang luar biasa ya ketika
bisa dipadukan semuanya gitu. Ya. Akan siap untuk menghadapi situasi-situasi yang lebih menuntut lagi ya pengorbanan. Ya. Sholat, mengorbankan waktu, mengorbankan aktivitas gitu ya. Kemudian tilawah juga sama, mengorbankan waktu, aktivitas, kesibukan, atau istirahat ya, waktu istirahat. Kemudian infak, waduh itu mengorbankan apa yang sudah ada di dompet kita, di kantong kita, di deposito kita, di rekening kita, begitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi intinya semuanya harus rutin lah gitu. Tapi ada yang penekanan 3 amal ini. Masih ada lagi, Ustaz? Oh, banyak geningan. Ustaz, Aduh. biar sambung masih pertanyaan kan masih bahas infak nih, Ustaz. Berinfak di saat... Ada yang resen, Zul? Mau bertanya langsung barangkali. Oh iya, mangga, Ustaz. Ya, silakan Bapak Ibu yang izin pamit ya, silakan. Jazakumullah atas kehadirannya ya. Pak Didin ya. Dibuka dulu Adibah mic-nya buat Pak Didin. Bisa? Silakan dibuka, Pak. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Ini harusnya jangan sebulan sekali, Ustaz. Seminggu sekali nih, Ustaz. Luar biasa ini. Kajiannya. Halo, Ustaz. Iya, Pak. Ya. Pertanyaan saya, Ustaz, tadi kembali ke surat Al-Imran ayat 152, Ustaz. Ya. Ini saya baca terjemahnya saja, kemudian saya potongnya di tengahnya. Di antara kamu ada orang-orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang-orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, di antara kamu orang tadi yang menghendaki dunia dan akhirat itu, apakah itu termasuk yang dimaksud adalah orang-orang 40 pemanah yang turun itu, Ustaz, yang kemudian dia ikut mengejar ghanimah, dan kemudian Allah memaafkan mereka, betul nggak begitu, Ustaz, maksudnya, Ustaz? Ya. Ya, itu, Ustaz. Ya, jazakallah Pak Didin. Ya, jadi ini kan ayat yang Allah berikan kepada kita sebagai komentar atau catatan terhadap kejadian-kejadian di perang Uhud itu. Gitu ya. Apa yang terjadi dengan ketidaktaatan ya, terhadap perintah Rasulullah itu memang ya sebagaimana yang disebutkan di ayat itu gitu. Adanya orientasi duniawi yang ketika melihat itu ya enakan elu ya dicalegkan nanti udah masuk gitu. Yang kita yang belepotan di bawah ini. Nah, itu kan real ya. Bagaimana kita melihat orang yang dekat dengan sumber kuehnya, kita jauh gitu ya. Nah, itu jadi nah, itu betul situasi itu terjadi dan Allah catat hal itu sebagai pelajaran buat kita gitu ya. Nah, adapun siapanya ya Allah tidak sebutkan di ayat itu. Kalaupun kita tadi menyebutkan yang 40 pemanah itu yang turun ke bawah, ya itu termasuk. Tapi bisa jadi juga yang tidak seperti itu juga sama. Ketika meninggalkan posnya ya, yang sudah Rasulullah tetapkan, pos kamu di sini, udah jangan kemana-mana gitu. Ya di situ poinnya seperti itu. Ya gitu. Wallahu alam. Masih lanjut, Ustaz? Ya Zul. Nah, ini Ustaz masih yang tadi masih kayak nyambung sama pertanyaan yang pertama, Ustaz. Berinfak di saat sempit dan lapang itu batasannya seperti apa, Ustaz? Oh ya. Iya. Wah, ini menarik ini Bu Elvi. Jadi ada istilahnya apa ya ayatnya itu ada kelebihan yang kita kita keluarkan sebagai infak ya. Ada juga istilahnya itu sebentar ya. Di surat ini Al-Isra ya. Al-Isra saya buka dulu ayatnya nomor berapa ya. Di situ Allah sebutkan tentang kualitas infak yang membuat
gonjang-ganjing saldonya gitu. Ya, Al-Isra ayat 100 ya. Ya, silahkan dicatat Al-Isra ayat 100 ya. Ya. Jadi di situ ada kategori infak yang lo sebutkan khosyatal infak ya, istilahnya itu. Kullau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi ya idza amsaktum khosyatal infak. Ya. Jadi aslinya infak itu harus mengguncang perasaan kita gitu. Kalau kita punya saldo ya 10 juta, tapi kalau infak 10.000 itu membuat khosyatal infak enggak gitu. Ya, jadi ini relatif ya, relatif tergantung masing-masing gitu. Tapi kalau saldonya 1 juta, infaknya itu 500.000, wah itu baru khosyatal infak. Nanti gimana ya tagihan ini di awal bulan, gimana ya SPP anak gitu. Itu khosyatal infak. Ya. Nah, dalam situasi lapang dan sempit itu standarnya sebetulnya. Itu standarnya. Ya. Bapak Ibu silahkan lihat di surat Al-Jumu'ah. Dari ayat 9, 10, 11. 9, 10, 11. Ini saya bahas di kajian dokter-dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Tasik. Ya. Jadi, untuk bisa meyakini Allah itu khairur raziqin, Allah itu sebaik-baik provider, raziqin itu provider yang menyediakan gitu ya. Itu diawali dari ayat 9. Ya. Jadi kesimpulan Allah itu khairur raziqin itu dimulai dari ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Jadi kalau sudah ada panggilan Allah, tinggalkan itu. Al-bai' itu artinya sell. Al-bai' itu customer, konsumen itu sudah ngantri di kasir. Al-bai' itu sudah mau SPK. Al-bai' itu sudah mau MOU. Sudah mau jadi duit, itu al-bai'. Beda dengan tijaroh. Ya. Nah, yang sudah piduiten, yang sudah mau jadi duit, ketika ada ya, panggilan Allah kita tinggalkan demi Allah, dan nanti akan Allah ganti. Ya. Bentuk penggantiannya itu mungkin bisa beda-beda, macam-macam gitu ya. Ya. Di situ nanti kita akan punya pengalaman, oh benar, Allah itu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik provider. Tapi kalau kita nggak ngalami situasi begitu ya, kita akan banyak khawatir gitu. Khawatir dengan rezeki kita gitu. Wow. Tapi kalau kita mengalami tadi khosyatal infak gitu ya. Jebret ada munasoroh untuk ya pandemi ya, ajakan untuk menyumbang gitu ya, kita ya segera ya, dan jangan ditunda-tunda. Ya, kalau ditunda-tunda itu bisa nggak jadi. Ya ditunda aja sehari, nggak jadi biasanya. Ya harus segera gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi lapang dan sempit tergantung kondisi. Intinya infak itu dalam setiap kondisi dengan ya level yang beda-beda. Ya, ada al-afu itu yang dari kelebihan, ada yang sampai derajat membuat kita itu khosyah, takut ya dengan masalah ekonomi gara-gara infak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz, masih ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz? Ya, mangga. Yang ini masalah perang Uhud. Apakah orang-orang yang munafik di perang Uhud itu pada akhirnya diampunin Allah Subhanahu wa taala enggak? Karena mereka sebelumnya ikut berperang dengan sungguh-sungguh sampai pada akhirnya menang. Hanya tergelincir oleh setan. Oh iya. Kalau pertanyaannya begini saya jawab nggak tahu. Ya, yang kita tahu itu Allah kan Maha Pengampun. Ya kita tahu. Ya selama ruh belum keluar itu terbuka ya pintu taubat, ampunan terbuka. Selama taubatan nasuha ya itu akan diampuni oleh Allah. Nah, kita nggak tahu bagaimana kondisi mereka ya dalam kisah perang Uhud ini ya. Yang jelas terjadi situasi itu adanya dibongkar oleh Allah ya perilaku-perilaku munafik ya. Ada yang tetap munafik setelah itu kan, dan itu ditandai dengan Rasulullah tidak mengumumkan kan kemunafikannya. Ini si munafik 1 2 3 enggak kan.
Tapi saat mereka meninggal mati itu Rasulullah tidak menyolatkan, ya, tidak menyolatkan seperti itu. Jadi kalau ditanya begini saya nggak tahu. Begitu ya Bu Nina ya. Lanjut satu lagi Ustaz. Ya. Dari penjelasan yang saya tangkap, setiap kendala yang dihadapi Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki hambanya itu untuk introspeksi dan selalu berbuat yang terbaik. Nah, bagaimana penyikapan kita ketika hal tersebut dialami dalam kondisi saat ini dengan keterbatasan manusia yang punya? Yang manusia punya. Yang manusia punya. Ya Pak Tutug ya, Masya Allah ya. Ya Allah Maha tahu dengan situasi kita, dan yang Allah ingin lihat adalah bagaimana sikap kita saat mendapatkan ujian, itu bagaimana sikap kita. Ya, dan nanti Allah yang akan melihat keseriusan kita. Ya. Dan itu dalam ini bagusnya dibahas di perang Tabuk ya. Ini Pak Tutug ya, ini bagusnya di perang Tabuk. Ada orang-orang yang datang kepada Rasulullah ingin ikut berperang tapi nggak punya apa-apa gitu. Sampai mereka itu nungguin gitu ya, nungguin pasukan untuk berangkat ke Tabuk. Ya, siapa tuh ada yang bisa ngajakin mereka gitu. Jadi mereka nggak punya uang, nggak punya kendaraan gitu ya, nggak punya persenjataan gitu ya. Tapi mereka kepengen banget gitu. Jadi nungguin sampai berangkat ya pasukan itu. Kan biasanya begitu ya. Ya, ada orang yang bawa kendaraan itu. Ayo mau ikut, ayo ke demo itu, ayo. Ada orang-orang yang begitu, dan itu nanti di kisah perang Tabuk ya. Artinya yang penting niat kita ya, bahwa kita ini ingin berbuat, ingin memberikan manfaat gitu ya. Ya, adapun nanti keterbatasan yang kita miliki ya insya Allah Allah Maha tahu lah ya. Ya, jangan diem, itu aja yang penting. Jangan diem. Ya. Kita ini harus menjadi makhluk yang istilah ayatnya laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi makhluk yang kabad, yang capek karena urusan taat kepada Allah. Ya. Capek karena belajar agama Allah. Capek karena memang ingin ya berkontribusi ya menolong yang lain itu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, tapi kita masih punya badan, kita masih punya pikiran, itu saya kira masih bisa jadi saluran kita ya untuk memberikan sikap-sikap terhadap kondisi yang sekarang ini terjadi. Ya. Intinya jangan diam. Ya. Saya bahagia banget ketika diundang untuk sharing dengan dokter-dokter gitu ya. Ya Allah, saya tuh ngebayangin ya Allah, mereka itu kan saat ini, hari ini, jadi hamba-hamba Allah yang terdepan untuk mendapatkan peluang ya, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Ya. Ketika ada kondisi itu jadi syahid kan. Ya, sampai mereka wafat itu jadi syahid, mati yang sangat mulia gitu. Duh, saya ngebayangin ya. Kalau kita cuma ngomong-ngomong doang begini gitu kan. Ya, ketika ada ketemu seneng banget. Nah, itu ya bagaimana Allah ya memberikan jalan-jalan ya, yang penting kita jangan diam, itu aja. Ya, Ini itu aja Ustaz. Ya, insya Allah cukup Zul. Ya Ustaz. Jam 17:14. Alhamdulillah Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Ustaz begitu sangat bermanfaat buat kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari semuanya ini. Bu El, Assalamualaikum Bu El, Masya Allah. Ini nyapa dulu, Masya Allah. Bu Rina, Bu Eli, Masya Allah, Bu Eli. Masya Allah, kangen banget ya. Alhamdulillah dipertemukan. Ya, Bu Titin. Ya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah memberikan selalu nikmat sehat kepada kita semua dan kita bisa berbagi dalam hal apapun. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagi yang ingin follow up program di Sahal, silahkan hubungi Bu Adibah atau Teh Adibah ya. Ada pertanyaan, Zul? Ya. Baik.
Izin pamit ya. Ya, tur nuhun semuanya. Waalaikumsalam. Sebagai